Halo everyone, nama aku Michelle Petersa Pasaribu dengan NIM 607052500003. Di sini aku akan menjelaskan sebuah rangkaian yang aku buat. Oke, pertama-tama aku akan menjelaskan tentang rangkaian yang pertama akan dibuat. Sebelum membuat rangkaian, kita akan membuka software Shada dulu, lalu membuat project. Setelah itu kita akan membuat skematik pada rangkaian yang aku tunjukkan seperti ini. Di sebelah kiri itu adalah DC005 yang berfungsi sebagai tempat masuknya sumber tegangan. Lalu ada 3 buah resistor di mana ini komponen pasif yang memiliki ukuran yaitu 5,1 ohm. Lalu di bawah resistor terletak LED atau light emitting diode yang ini bertujuan untuk memancarkan cahaya monokromatik melalui fenomena elektroluminesensi setelah diberikan power bias. Kita di sini membuat rangkaian seperti ini. Jangan lupa di bawahnya juga ada GND, di mana GND ini adalah jalur balik arus tegangan. Jadi otomatis kita GND ini di bawah resistor yang di tengah-tengah. Setelah rangkaian skematik, kita lanjut ke PCB-nya. Kita akan membuat rangkaian seperti ini. Lalu aku akan menjelaskan tentang semua yang ada dalam rangkaian PCB ini. Pada tampilan ini terdapat yaitu gambar merah dan gambar biru. Gambar merah itu adalah sebagai top layer dan gambar biru adalah sebagai bottom layer. Kedua layer ini digunakan agar jalur tidak saling bertabrakan dan desain lebih efisien. Di sisi kiri terlihat komponen DC1 sebagai sumber tegangan utama yang akan mensuplai seluruh rangkaian. Dari DC1 jalur mengalir melalui resistor 7, 8, 9 lalu serta LED yang ada terdapat di bawah. Pada gambar ini terdapat banyak silang ya kawan-kawan. Jadi ini gambar masih tandanya menunjukkan adanya jalur yang belum sesuai atau belum selesai di routing dengan benar atau masih terjadi konflik antar jalur. Selain itu terlihat juga jalur GND atau ground yang menghubungkan kaki negatif dari LED dan komponen lainnya sebagai jalur kembalinya arus. Tahap ini menunjukkan bahwa desain masih perlu perbaikan agar jalur lebih optimal dan sesuai aturan desain PCB. Setiap resistor R7, R8, R9 terhubung secara seri dengan masing-masing LED yang berarti setiap LED memiliki pembatasan arus sendiri. Hal ini sangat penting karena LED merupakan komponen sensitif terhadap arus berlebih, sehingga penggunaan resistor mencegah kerusakan pada LED. Selain itu, penggunaan konfigurasi seperti menunjukkan bahwa rangkaian disusun secara paralel, di mana masing-masing cabang LED bekerja secara independen. Jalur ground juga terlihat lebih rapi dan terhubung dengan baik ke semua komponen yang membutuhkan referensi ground. Setiap keseluruhan gambar ini menunjukkan bahwa desain PCB sudah siap untuk tahap berikutnya. Mohon dimaklumi untuk video yang tertera pada layar karena sebetulnya saya kurang mengerti dalam proses silang ini alias error yang terjadi pada rangkaian PCB tersebut. Rangkaian terakhir atau yang bisa disebut juga ini adalah 3D dari rangkaian skematik dan PCB yang telah saya buat. Ini tampilan hasil akhir ya berupa visual 3D PCB. Tampilan ini memberikan gambaran nyata bagaimana bentuk fisik rangkaian setelah diproduksi.
Terlihat komponen DC di bagian kiri sebagai input sumber tegangan, kemudian resistor R7, R8, R9 yang tersusun rapi di bagian tengah, dan LED yang berada di bagian depan PCB. Posisi komponen yang sudah disesuaikan dengan jalur yang telah dibuat sebelumnya sehingga memudahkan dalam proses perakitan dan penggunaan. Tampilan tiga dimensi ini juga membantu memastikan bahwa tidak ada kesalahan penempatan komponen seperti posisi terbalik atau jarak yang terlalu sempit. Selain itu, ada tampilan ini yang terdapat terlihat bahwa desain PCB sudah ergonomis dan siap untuk direalisasikan secara fisik. Tapi di dalam PCB 3 dimensi ini kita bisa melihat bagian bawahnya, di mana kita bisa melihat sebuah komponen LED atau resistornya nyambung pada sebuah rangkaian yang kita buat. Dan di sini karena saya memang banyak tanda silangnya, jadi otomatis ada beberapa rangkaian yang tidak masuk dalam rangkaian yang telah saya buat, jadi tidak menyambung, istilahnya begitu. Jadi keseluruhan rangkaian ini menunjukkan prinsip dasar elektronika, yaitu bagaimana sumber tegangan, penstabilan arus, beban, dan jalur kembali bekerja bersama dalam suatu sistem yang sederhana namun efektif. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.